Halo, masuk lagi ke hari selanjutnya. Ini udah hari ke berapa? Tanggal intinya. Ini sekarang sudah tanggal 8, teman-teman. Dan saya sudah mau meninggalkan kota Bukit Tinggi dan mengarah ke antara mungkin kalau nggak Padang Sidempuan, Balige. Mana yang lebih realistis gitu, teman-teman. Oke, dan sekarang udah siap. Selamat menyaksikan episode yang ini. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, siap. Baik. Jadi Pak. Yap. Oke, saatnya meninggalkan lokasi ini. Kita menuju ke lokasi selanjutnya, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Waduh, salah jalan saya. Selamat berjumpa kembali pagi ini. Kayaknya saya salah setting nih. Oke, kita ada di Bukit Tinggi sekarang. Gunung Marapi kemarin sempat erupsi ya. Tiba di hari kelima. Pada episode ke-6 ini saya akan menceritakan perjalanan saya dari Bukit Tinggi menuju Tarutung, Sumatera Utara. Yang dapat saya katakan merupakan perjalanan yang menembus lintas cuaca. Sangat banyak yang bisa saya ceritakan dalam perjalanan pada episode kali ini. Saya akan mengawali kunjungan saya di kota Bukit Tinggi ini dengan mengunjungi Jam Gadang yang ada di tengah kota Bukit Tinggi. Meskipun menjadi ikon kota Padang, Jam Gadang bukan terletak di pusat kota Padang, tetapi berada di kota Bukit Tinggi. Oke, saya udah di Jam Gadang nih, teman-teman. Mantap banget ya. Kayak gini, jadi saya akan melanjutkan perjalanan setelah Jam Gadang ini ke Sumatera Utara. Doakan saya terus sehat dan bisa nyampe ya, guys. Jam Gadang menjadi ikon kota Padang atau provinsi Sumatera Barat karena kental dengan nilai sejarahnya. Bangunan 27 meter ini diresmikan pembangunannya pada tanggal 25 Juli 1927. Dalam bahasa Minang, Jam Gadang artinya adalah jam besar. Lokasi ini menjadi ikonik karena pada tahun 1945 menjadi tempat di mana terjadinya pengibaran bendera merah putih saat kemerdekaan Indonesia. Dan juga menjadi tempat yang bersejarah, di mana ada pembunuhan 187 penduduk setempat oleh militer Indonesia karena disinyalir terlibat atas pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1959. Saya melewati kota Bukit Tinggi ini pada tanggal 8 April 2024 atau 2 hari sebelum hari Lebaran pada tahun ini. Saya menginap 1 malam di kota ini setelah perjalanan yang begitu panjang dan harus berjibaku dengan perjalanan yang hampir terputus karena adanya banjir bandang di sekitar Bukit Tinggi dari Payakumbuh. Pada sekitar 30 September 2009, tepatnya pukul 5.16 sore, terjadi gempa sebesar 7,6 skala Richter di daerah ini. Dan terbukti, Jam Gadang masih berdiri tegak saat itu. Peristiwa yang merenggut nyawa sekitar 6.234 jiwa itu masih terus diingat oleh warga sekitar. Saya pun sempat berpartisipasi dalam mengirim bantuan ke Padang kala itu dengan klub motor Pulsar. Rasanya waktu tersebut belum lama
Tetapi ternyata peristiwa itu sudah 15 tahun yang lalu. Sebelum kota Padang, kota Bukit Tinggi merupakan kota yang menjadi ibu kota dari provinsi Sumatera dan juga Sumatera Tengah. Dan juga ternyata pada pemerintahan darurat Republik Indonesia, kota ini pernah juga menjadi ibu kota Indonesia. Kota ini juga sekaligus menjadi kota kelahiran Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu adalah Muhammad Hatta. Melanjutkan perjalanan ke utara, dari kota Padang ini akan melalui jalan yang bersebelahan dengan Bukit Barisan, yang berada di kota Lubuk Sikaping. Arah utara dari Bukit Tinggi diapit oleh pegunungan yang luar biasa indah. Dan di depan nanti, kita juga akan melintasi sebuah ikon yang menjadi pertanda batas Katulistiwa, di mana kita berpindah dari bumi bagian selatan menuju bumi bagian utara. Di daerah Bonjol Pasaman, Sumatera Barat inilah Tugu Katulistiwa berdiri. Selain di lokasi ini, masih terdapat 6 lokasi lain untuk peringatan Tugu Katulistiwa. Sungguh bahagia saya sudah mengunjungi satu di antaranya. Setelah tugu tersebut, saya terus melanjutkan perjalanan menuju Padang Sidempuan. Menuju kota tersebut, saya pun kembali disuguhkan dengan pemandangan hutan-hutan yang ada di sisi jalan. Beruntungnya saya berjalan persis di hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana jalanan sangat ramai. Tetapi menurut informasi, biasanya jalan ini cukup sepi dilalui oleh kendaraan. Saya tidak merekomendasikan bagi kawan-kawan yang ingin berangkat menuju kilometer 0 Sabang untuk melalui jalan ini pada waktu gelap. Perjalanan pun semakin mendekati perbatasan antara Sumatera Barat menuju Sumatera Utara. Terhitung, kota Lubuk Sikaping merupakan kota besar terakhir sebelum saya akhirnya memasuki Provinsi Sumatera Utara. Tetapi kota yang paling ujung adalah kota Sun Padang, yang merupakan kota yang memang menjadi kota terakhir yang berada di Sumatera Barat. Gapura Selamat Datang Sumatera Utara akhirnya saya lewati. Itu tandanya saya sudah memasuki provinsi yang baru, dan saya disambut oleh daerah Mandailing Natal. Ada satu hal yang saya rasakan saat saya mulai memasuki Provinsi Sumatera Utara, yaitu adalah perbedaan kualitas jalanannya. Kalau di provinsi sebelumnya yaitu Sumatera Barat, saya mudah menemukan jalan yang sangat mulus. Berbeda di Sumatera Utara ini, saya menemukan jalanan provinsi yang sedikit lebih rusak. Sehingga di daerah ini kita akan menemukan banyak sekali perjalanan yang cukup rusak. Di daerah ini juga kita akan menemukan banyak sekali masjid atau rumah ibadah. Memang Mandailing Natal namanya, tetapi mayoritas masyarakat di sini beragama Islam. Cuaca yang saya hadapi saat ini sangat terik dan panas, dan ini sangat menyengat ke tubuh. Udara yang sejuk pun perlahan saya tinggalkan berubah menjadi udara yang cukup terik dan panas. Ditambah perjalanan yang disuguhi oleh banyaknya lubang di tengah jalanan. Dan juga ditambah ada beberapa tempat atau titik di mana kemacetan tidak bisa saya hindari.
Dapat saya maklumi karena memang waktu saya melintasi daerah ini sudah berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak sekali rombongan pulang mudik dan juga rombongan bus pariwisata yang mengunjungi tempat-tempat wisata. Saya pun tiba di kota Nopan. Kota Nopan merupakan salah satu kota yang cukup besar di daerah sekitar Mandailing, Natal. Kota ini merupakan kota kelahiran dari salah satu jenderal besar Indonesia, yaitu adalah Abdul Haris Nasution. Tepatnya di desa Huta Pungkut. Bahkan, salah satu bus antar lintas provinsi yang terkenal, yakni Antar Lintas Sumatera, atau juga disebut ALS, berasal dari kecamatan Kota Nopan ini. Di daerah ini terdapat perkebunan kulit manis atau kayu manis, dan juga tembakau, tepatnya di daerah Simandolam. Luas wilayah di daerah Kota Nopan ini adalah 325 km persegi, dan dihuni oleh kira-kira 28 ribuan jiwa. Tidak berbeda pada kota besar umumnya. Saya pun melihat pemandangan kemacetan di pusat kota. Menghabiskan kurang lebih beberapa waktu di sini karena tersendat oleh lalu lintas. Melihat kanan dan kiri sisi jalan yang dipenuhi oleh pedagang dan juga lalu lalang orang, mengingatkan saya akan perjalanan ke wilayah Jawa beberapa tahun silam. Di daerah Jawa beberapa tahun yang lalu, sebelum adanya tol lintas Jawa, juga mengalami hal serupa, yaitu adalah tumpah ruahnya pasar-pasar tradisional. Taking with care. Bisa. Ya udah, saya istirahat aja. Iya, nggak apa-apa. Cukup lelahnya saya berjalan membuat saya berniat untuk sedikit beristirahat sambil menyantap makan. Tetapi saya lupa bahwa ini masih bulan Ramadan, di mana sebagian umat Muslim masih berpuasa. Dan di daerah ini sangat kental sekali budaya puasa, sehingga saya tidak boleh makan di lokasi. Sehingga saya memutuskan untuk beristirahat saja.
Seperti yang teman-teman dapat lihat di layar, awan di depan sudah semakin hitam, dan ancaman hujan pun sudah semakin nyata saya hadapi. Dan benar saja, tidak lama kemudian, hujan pun sudah mulai mengguyur dan mulai membasahi saya. Saya pun memutuskan untuk segera mengganti jaket saya menjadi jas hujan, dan saya menyimpan semua barang-barang agar aman tidak kebasahan. Tetapi hujan yang lebat ini semakin deras dan juga tidak berhenti. Hanya saja begitu saya lengkap memakai semua jas hujan, hujannya tiba-tiba berhenti dan berganti terik kembali. Tetapi saya memutuskan untuk terus memakai jas hujan, karena khawatir bahwa di depan akan tetap terjadi curah hujan. Tak lama berselang, saya pun meninggalkan kota Padang Sidempuan. Dan saat ini saya akan menuju ke kota Sipirok. Kota Sipirok merupakan ibu kota Tapanuli Selatan, di mana pada pertengahan tahun 2014, sejumlah kantor pemerintahan juga dipindahkan dari Padang Sidempuan menuju Sipirok. Sipirok sendiri terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan, sehingga memiliki hawa udara yang sangat sejuk. Terdapat juga gunung stratovulkanik yang masih aktif, yaitu Gunung Sibual-Buali. Di daerah Sipirok juga menganjung banyak sumber air panas yang bisa dijadikan jadi sebagai pemandian air panas. Di antaranya adalah di Parandolok, Parausorat, Situmba, dan Sosopan. Di Sipirok juga terdapat rumah adat tradisional Batak Angkola yang disebut Bagas Godang, atau dalam bahasa Angkola artinya adalah rumah besar. Pesona tenun Sipirok pernah terangkat saat pernikahan putri kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution, yang menggunakan adat Batak. Perjalanan di sekitar Sipirok ini sangat syahdu. Selain memang banyak pegunungan yang ada disuguhkan dalam pemandangan kita, jalanannya pun sangat baik dan terbilang sangat bagus, menambah nikmat memacu motor kami di sini. Seperti yang dapat teman-teman lihat dalam layar kaca teman-teman, bahwa perbukitan dan juga persawahan sangat mendominasi pemandangan saya di sekitar Sipirok ini. Hutan-hutan yang membentang juga cukup lebat, membuat syahdu perjalanan saya. Namun sepertinya cuaca tidak bisa diajak kompromi. Hujan terus mengguyur sepanjang perjalanan saya di Sipirok ini. Terus terang, perjalanan dalam hujan sangat menguras tenaga dan membuat stamina sangat berkurang. Namun begitu, dalam kondisi ini saya sangat bersyukur karena saya bisa menikmati udara yang sangat sejuk. Namun memang perlu berhati-hati karena aspal di sini cukup licin dalam keadaan hujan. Pada perjalanan kali ini pun saya melewati sebuah lokasi yang sangat viral di media sosial, yaitu adalah situs Batu Jomba, di mana ada jalanan yang sangat hancur sehingga menghancurkan banyak sekali kendaraan yang melintas. Di dalam keadaan yang menanjak, jalan hancur pun
sepertinya tidak dapat dihindari oleh para pengendara, dan mereka harus menaklukkan ini dalam medan yang sangat sulit. Heran rasanya, sudah sebegini viral tetapi tetap saja tidak ada perbaikan yang berarti yang saya lihat. Bagi kawan-kawan yang melintas di daerah ini, saya berharap kawan-kawan dapat berhati-hati. Oke, mungkin bisa dibilang ini adalah pengalaman touring yang paling nyiksa buat saya. Karena paginya terang, tiba-tiba gerimis hujan, tiba-tiba panas banget, tiba-tiba juga dingin, tiba-tiba hujan gede. Begitu pakai jas hujan, hujan gede, berhenti hujan. Dari sepanjang jalan cuman gerimis-gerimis doang. Waduh, gila deh, nggak kebayang. Tapi ini sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya. Jadi saya tetap enjoy nikmatin ya gitu. Jadi sekarang kita udah tinggal 1 jam lagi dari kota Tarutung. Saya mungkin pengen nge-rest dulu sebentar di sini. Habis itu ya kita lanjut untuk cari penginapan. Oke, gitu aja teman-teman. Akhirnya setelah beristirahat cukup lama di pom bensin sambil menyantap makan sore, saya pun melanjutkan perjalanan ke kota Tarutung. Awal rencana saya ingin tetap menuju ke kota Balige. Tetapi apa daya, satu dan lain hal dan juga cuaca membuat perjalanan saya jadi terhambat. Sehingga saya memutuskan untuk bermalam atau menginap di kota Tarutung terlebih dahulu, sebelum akhirnya saya akan melanjutkan perjalanan esok hari. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan episode ini dan sudah mendukung channel ini. Di next episode saya akan bercerita bagaimana perjalanan indah dari Tarutung menuju kota selanjutnya yaitu Blangpidi, melewati Bukit Sibea-bea dan juga beberapa kota-kota yang indah lainnya. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Sampai berjumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan shalom.